Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Nada Hai Papawijaya dan rekan saya Nadila Dwi Sulistia Putri. Di sini kami akan menyampaikan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Antara lain, sejarah singkat bahasa Indonesia, alasan bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, serta fungsi bahasa Indonesia. Langsung saja, materi 1-3 akan dijelaskan oleh Nadila. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo, saya Nadila Dwi Sulistia Putri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah digunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan sudah hampir di seluruh kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu digunakan di wilayah Asia Tenggara sejak abad ke-7. Selanjutnya, alasan mengapa bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia. Yang pertama, karena bahasa Melayu sudah tersebar luas di seluruh wilayah di Indonesia. Yang kedua, karena bahasa Melayu sudah menjadi bahasa penghubung antar suku di Indonesia. Yang ketiga, karena bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan. Dan yang keempat, karena bahasa Melayu berfungsi sebagai perdagangan. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia pada periode tahun 1928 sampai 1945. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yaitu Sumpah Pemuda. Pada tahun 1933, yaitu Pujangga Baru Sultan Takdir Ali Syahbana. Pada masa ini, bahasa yang digunakan untuk menulis karya sastra yaitu bahasa Indonesia. Pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama atau Kongres Bahasa Indonesia ke-1, tepatnya pada tanggal 25 sampai 29 Juni di Solo. Pada tahun 1942 sampai 1945, bahasa Belanda dilarang. Oke, untuk selanjutnya langsung saja perkembangan bahasa Indonesia setelah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merayakan proklamasinya. Kemudian, sehari setelah itu pada tanggal 18 Agustus 1945, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Indonesia. Kemudian dilanjut pada tanggal 19 Maret 1947, adanya ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Dilanjut lagi pada tanggal 31 Agustus 1972, adanya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Dan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954, diadakannya Kongres Bahasa Indonesia kedua. Kemudian dilanjut pada tanggal 4 November 1978, yaitu diadakannya Kongres Bahasa Indonesia ketiga. Dan selanjutnya pada tanggal 21 sampai 26 November tahun 1983, diadakannya Kongres Bahasa Indonesia keempat. Dilanjut lagi pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988, diadakannya Kongres Bahasa Indonesia kelima. Dan dengan hasil Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Indonesia. Dilanjut lagi pada tanggal 28 hingga 2 November tahun 1993, diadakannya Kongres Bahasa Indonesia ke-6. Pada tanggal 26 Oktober sampai 28 Oktober tahun 1998, diadakannya Kongres Bahasa Indonesia ke-7. Pada tanggal 14 sampai 17 Oktober tahun 2003, diadakannya Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Dan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008, diadakannya Kongres Bahasa Indonesia ke-9. Dan pada tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober tahun 2013, diadakannya Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Ulangi. Pada tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober tahun 2013,
diadakannya Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Dan pada tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober tahun 2018 diadakannya Kongres Bahasa Indonesia ke-11, dan itu yang terakhir. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada nasional. Disandang dengan munculnya gerakan kebangkitan nasional pada awal abad 20. Yang kedua, persatuan. Disandang sejak 28 Oktober 1928, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda yang menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, tingkat negara. Disandang sejak dicantumkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, yaitu lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional. Yang kedua, sebagai bahasa persatuan, yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Yang selanjutnya, alat penghubung antar daerah, karena Indonesia terdiri dari beberapa bahasa. Yang ketiga, sebagai bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Dan yang terakhir, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cukup sekian apa yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.